Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Yang sangat saya hormati para kiai, khususnya Bapak Kiai Haji Imron Fadil. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Wedi Gedangan. Pundi mboten rawuh lah, mboten apa-apa. Pundi Pak Cari pun. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Mboten napa-napa. Kepala desa ini kan tugasnya kata, ya diwakilkan mboten napa-napa. Ingkang kula hormati Ketua MWC Gedangan beserta jajarannya. Yang saya hormati Takmir Masjid Nurus Syafi'i Rahmah. Nggih. Ingkang kula hormati Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Wedi serta Badan Otonomnya, Ibu Bapak dan adik-adik sekalian yang sangat saya muliakan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih. Saya senang sekali diberi kehormatan untuk ceramah di depan orang-orang yang sangat terhormat. Jenengan ini orang terhormat toh? Jenengan orang terhormat toh? Ya ampun, makanya ceramah di depan orang yang terhormat, saya ikut terhormat, gitu. Alhamdulillah. Para hadirin, malam hari ini dua acara jadi satu supaya tambah berkah. Yang pertama pelantikan pengurus Nahdlatul Ulama plus Isra Mi'raj itu terjadinya, maaf nek pun panjenengan sampun hafal, mohon maaf nih, tapi nggih ada sebagian yang lupa. Isra Mi'raj itu terjadinya tahun berapa? Yang tahu angkat tangan. Ayo, saya kasih hadiah buku ini loh. Tahun gajah loh. Tahun 621 Masehi. Bapak Ibu tidak usah heran. Bapak Ibu tidak usah heran, saya kok tahu. Wong tadi sebelum kesini saya baca. Jadi bedanya orang tahu dan tidak tahu, pinter dan tidak pinter itu hanya soal waktu. Saya tadi baca, umpamanya saya umumkan besok ketika saya ceramah akan saya tanya, pasti bisa semua. Setelah 12 tahun Nabi bertugas di Makkah dan kira-kira 1 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah datang Madinah. Berapa tahun di Makkah tadi? Enggak, sebelum, pada saat Isra Mi'raj itu 12 ya, 12 tahun. Lalu setahun kemudian Nabi pindah ke Madinah. Oleh karena itu sekarang kita sambut dululah Nabi yang sedang bersiap
untuk hijrah itu ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala. Biasanya ya di beberapa tempat itu suara laki-laki itu kalah dengan suara perempuan. Di wedi ini kok kebalik ya gitu. Maka ibu-ibu dikeraskan lagi ya, jangan kalah. Sampeyan duwe bojo kabeh? Bu, halo. Sak mantunipun Isra Mi'raj, mugi-mugi panjenengan luwih bahagia. Saya doakan bapak-bapak setelah Isra Mi'raj ini barokahnya rumah tangganya tambah bahagia. Setuju? Setuju? Saya minta besok subuh, Bu, bangun tidur jenengan matur ngeten, Pak, ayo Pak, Pak, I love you. Loh, sampean guyu niki napa? Loh, sampean kula critani ya. Ngomong I love you niku oleh ganjaran. Ojo dianggap nek gak bahasa Arab gak oleh ganjaran. Ini penting, Pak. Seneng Pak sampean oleh kata-kata Pak, I love you, Pak. Seneng? Loh. Nyeneng noti yang niku oleh ganja. Pak, halo. Besok subuh, nggih. Ojo sampai kedisian ibu nggih. Ngomong ngeten, Bu, ayo. I love you. Pokoknya urip niku kudu seneng, Pak. Saya setuju. Warga Nahdlatul Ulama harus menunjukkan ke dunia bahwa orang NU itu memang orang bahagia. Ya, orang bahagia. Ayo, selawat mana sing suaranya sing jos, ya. Jangan lupa pitch controlnya ya. Cengkuknya itu harus yang enak ya. Asyraqal badru alaina fakhtafat mithla husnik ma ra'aina qaddu ya sururi sallallahu sampai ini benar-benar NU, Pak. Ketok sampai. NU? NU? Dari mana saya tahu bahwa panjenengan NU? Bukan dari kopiahnya.
Saya lihat tadi, lihat dari mulutnya. Kalau saya ceramah di depan bukan orang NU, ngeten. Tak jak asrokal ku itu kan. Tapi sampean mau pas tak delok pas. NU temenan, NU temenan. NU temenan, ketok sampean. Saestu. Ketok temenan. Alhamdulillah. Para hadirin, saderenge Kanjeng Nabi Mi'raj, Nabi itu mengalami kesedihan, betul? Kesedihan. Nopo mawon susah Kanjeng Nabi. Satu, ayo angkat tangan. Nopo? Pakai hadiah sampai. Oke. Sampean foto iki. Ono wong ceria kaya gini. Bahagia iki masih diutang lali. Saja dipikir angsuran wis. Oh, alhamdulillah pun. Wale. Nanti saya ceritakan isi buku itu, ya. Jadi Nabi itu Masya Allah, Pak, sebelum Mi'raj itu tidak main-main loh, Pak. Itu peristiwa besar, itu kemuliaan. Tapi sebelum itu Nabi itu diberi cobaan, istrinya meninggal dunia, pamannya meninggal dunia. Setelah itu diboikot, tidak boleh ada sembako di desanya Nabi, sehingga orang-orang yang ikut Nabi kelaparan. Dicoba, diuji, dibanting. Ternyata ujian Allah yang bertubi-tubi itu ternyata digunakan untuk gembleng imane Kanjeng Nabi, karena dipersiapkan untuk Mi'raj. Paham? Sampai nek bojone mati, meninggal, insya Allah akan Mi'raj. Sampai diberi penyakit, wis loro-loron, ekonomi mungsret pisan. Ojo susah, sebentar lagi panjenengan Mi'raj. Sekarang orang Indonesia, seluruh dunia diberikan cobaan. Ngapa lagi? Penyakit ini loh. Apa? Yeah. Ya wes. Cobaan. Saya itu yakin ini tanda-tanda bahwa kita ini, umat Islam ini, akan ada saatnya Mi'raj. Sebab untuk Mi'raj itu harus dibanting-banting di sini, ya, diuji dulu. Tidak bisa, Pak, kalau tanpa itu. Muga-muga sakmarine Covid niki, muga-muga Gusti Allah akan menaikkan, meningkatkan, mengangkat derajatnya kaum muslimin. Amin. Nomor 2, Kanjeng Nabi itu, jadi ini filosofi, Pak, ya? Jadi filosofi. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra.
Saestu niku. Jenengan percaya setiap jenengan diberi cobaan yang berat itu percaya jenengan akan diangkat derajat Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, tahun 2000 niki kula contoh awak kula dhewe iki. Tahun 2000 saya setelah menjadi imam di Afrika, ya. Afrika niku pundi? Oh, nggih, leres panjenengan. Lore Wonokrama, nggih. Ya wis bener. Hadiah sampean balekno. Kula niki mboten saged ngomong kados ngaten. Nggak bisa ngomong kados ngaten. Nggak bisa sama sekali. Saestu nggak bisa. Kula sampai mikir, anak saya ini 7, masih kecil-kecil, kok diberi cobaan begini. Saestu. Jadi saya itu kalau ada kiroahnya di masjid, masjid sebelah saya itu sering muter kiroahnya Muammar. Kula nangis kula. Nangis. Cek enake wong duwe swara niku. Cek enake wong duwe swara. Masyaallah. Saestu. Sampeyan nate ta sujud syukur duwe swara. Sampeyan nate. Sampeyan nate sujud syukur iso ngomong niku. Awas tuh, sampean cepet-cepet sujud syukur. Sampean gak cepet sujud syukur, gak iso ngomong, baru iso ngrasakno sampean. Saestu, sampean syukur, iso suara nih. Jadi kalau ada di speaker, saya masih ingat itu, diputer di masjid itu suaranya Muammar subuh-subuh, saya nangis, Pak. Yang dibaca itu surat Ali Imran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu wong duwe swara ku enak ya. Saestu. Mboten saged ngomong. Kula nek kepengin sayur asem nang bojo, kula pengen etok ae. Bojoku wis ngerti, berarti kepengin sayur mantun niku. Saya Bu, sejak tidak bisa ceramah, subhanallah, jadi saya ini masih bisa sekarang ceramah, tidak bisa ngajar, tidak kemana-mana. 6 bulan saya hanya membeli buku tentang sholat, seluruh buku tentang sholat saya baca, tak kumpul buku-buku tasawuf, Tazkiratul Auliya, pokoknya buku-buku wis pokoknya menghibur diri, buku-buku saya baca semuanya. Setelah itu saya tidak bisa ini Pak, Bu, punggung nih loh Bu, luar Bu, niki punggung nih apa cara Jawa ini apa? Geger, luar Bu. Berarti nek dinggo rukuk niku mboten kuat kula. Saestu. Mriki bermasalah. Bermasalah. Kula diterapi di rumah sakit angkatan laut niku berapa bulan. Jadi kula nek rukuk niku suwe. Orang sampai ngene. Hebat. Paling nek rukuk khusyuk. Rasanya hatiku itu dudu khusyuk iki, loro iki.
Nek digongeten niku lara. Saya ingat peristiwa Isra Mi'raj itu. Dulu Rasulullah diberi cobaan begitu, akan diangkat kemuliaannya, diangkat derajatnya, persis Pak. Jadi setelah itu saya angen-angen rokok yang lama itu, berarti rokok itu seperti ini, sujud itu seperti ini. Jadilah kemudian buku, saya punya buku judulnya Terapi Sholat Bahagia. Ini begini. Iki sing enak tak hadiahno sesepuh mriki sing tahu pingsan nok ngarepe pengimaman. Siapa yang merasa sepuh dan pernah pingsan nok ngarepe pengimaman? Abaim, monggo aku panjenengan. Monggo Pak, monggo. Monggo Pak, monggo Pak. Niki penghormatan. Masya Allah Pak. Amin Pak. Turun. Putun ra, putun. Sampun Pak, sampun Pak, sampun Pak, betul. Niki ceramah santai mawon. Pokoknya nanti kita perkirakan jam 1 selesai. Betul apa no? Ya. Sing gak kuat muli yo. Pun. Ngene aku sing gak kuat, mulai dhewe. Mengapa saya berbicara tentang sholat? Karena ini bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan checking ulang, install ulang tentang sholat kita. Bulan Rajab itu bulan untuk install. Apa bahasa Jawa install? Upgrade itu tambah gak paham Pak. Apa nggih? Nyetel mana? Cas. Ya wis, cas itu. Contoh nggih. Sekarang nggih. Saya ingin tahu. Kita cek ulang sholat kita. Coba semuanya sekarang. Sampai takbir. Coba Allahu Akbar aja Pak. Semuanya. Ngeten loh, takbir sembahyang. Ya, jangan diturunkan dulu. Ayo Pak. Takbir sampai niku. Aja diturunkan. Saya ingin tahu dulu. Cukup. Saman gelem tak dandani. Purun. Tak servis sampai. Okay. Takbir itu Ini tanpa kap. Nggih. Kanjeng Nabi niku berangkat Isra Mi'raj kan saking Ka'bah to, nggih to? Ka'bah. Jenengan sembahyang madhep Ka'bah. Ka'bah itu di mana? Di Mekah. Kalau begitu, arah tangan ini harus ke Ka'bah. Ini gitu. Supaya kemuliaan Ka'bah, kemuliaan Masjidil Haram itu bisa kita serap. Supaya panjenengan itu gampang umrah, gampang haji. Lurus ke Ka'bah. Paham? Tadi saya lihat, ya. Saya lihat ada beberapa yang sudah betul, ada yang masih perlu saya luruskan. Bukan batal, jangan salah paham. Sampai takbir apa masih gini gak apa-apa. Tapi saya berikan yang sejauh buku yang saya baca. Tadi itu ada yang begini. Tangan aja dipenggang dong ini. Nggak usah dipepet-pepet, ya normal saja. Satu. Nomor dua,
Tadi ada yang saya lihat, tidak saya sebutkan namanya. Tapi aku rumongi. Takbirnya gini, Pak. Allahu Akbar. Ayo, sekarang saya tanya, menghadap kemana ini? Ini loh. Allahu Akbar. Ayo, kemana? Betul, kenjeran. Ini gara-gara takbirnya begitu, maka sedikit-sedikit ayo nangken. Ini Pak, yang bener soal gini terserah sampai. Tapi ini menghadap Kak. Lho ngeten lho Pak. Pentingnya peringatan Isra Mi'raj ngeten niki. Mulai ana perubahan. Ana sing ngene niku. Iku nandi. Hah? Kepengen turun no genteng sampean. Enak ngaten nggih? Ya. Ada juga yang hari ini tidak praktek, tapi takbirnya gini, Bu. Allah. Nggih. Matur nuwun. Jazakallah. Wonten sing wong takbir ngeten to? Allah. Ada nanding ini. Gitu? Berarti dia tidak ada keinginan menyerap kemuliaan Masjidil Haram. Coba sekarang lagi. Allahu Akbar. Ayo semuanya. Nah, itu baru betul. Sip. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Betul. Sekarang coba Sami'allahu liman hamidah. Ayo. Bagus. Masih banyak orang yang Sami'allahu liman hamidah tidak begini. Nah ini lumayan Bu ini. Sami'allahu liman hamidah. Ini dah. Apa? Sama ini maksudnya apa? Sami Allah. Ayo, angkat tangan, tunjukkan syukur kepada Gusti Allah. Tunjukkan bahwa panjenengan taksih dipun paringi sehat. Angkat. Tidak banyak loh bahasa itu. Sami Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Ana sing takbir ngene, Pak. Allah. Lapo sampean ngene iki? Sampeyan iki lapo? Apa lapo? Lah kayak ngeten-ngeten iki lho, Pak. Harus dipelajari. Rajab adalah bulan servis sholat. Ada hari buruh, ada hari pahlawan, ada hari kesetiakawanan sosial, ada hari kesaktian Pancasila. Maka Ramadan Rajab adalah bulan sholat. Pas tanggal 27. Raqqat aynaya syauqan walitaibata darfan ishqan fa'ataitu ila habibi fada ya qalbi wa rifqan salli ala Muhammad assalamu alaika ya assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah assalamu
ya Rasulullah. Qalbun bil haqqi ta'allam wa bi ghairi qira'at ta'allam yabghi yas'alu khaliqahu fa'atahu al-wahyu fa'ashara iqra iqra ya Muhammad assalamu alaika ya assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Bu, halo? Bu, menurut panjenengan penting mana ceramah atau sholawat? Sholawat. Penting mana ceramah dan sholawat? Penting mana? Oleh karena itu tidak saya teruskan ceramah ya. Penting mana? Sampean kalau ngomong dua-duanya menyamakan derajatnya sholawat dengan ceramah. Kalau sholawat mesti benar, ceramah tidak mesti benar. Penting mana? Jawab. Hah? Ya wes. Ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahul innal musina qad ja'u bidhambi astaghfirullah. Itu tadi soal takbir ya, sama sami Allahu liman hamidah. Ayo dibener malah pokok di wudu. Wudu kita itu seringkali wudu yang formalitas gitu. Wudu itu bukan untuk menghilangkan najis. Bener tak Bu? Sama eling-eling. Bener ya? Wudu bukan untuk menghilangkan najis, bener? Jadi sembahyang gak najis gak apa-apa. Lah apa sampean ngundang aku nggih? Sampean malah tak uji kaya ngene iki. Wudu bukan untuk menghilangkan najis, betul apa salah? Yang ngomong salah tadi siapa? Gini, pakai buku C sama gak salah lagi. Gini. Salah. Sama dulu deh. Saya ngomong salah mau. Gini, cegak salah mana? Gini nih. Loh. Saat pakai buku loh, tidak apa-apa. Gak gelem. Gempun. Loh, saya beritahu Pak, salah. Benar-benar wudhu itu bukan untuk menghilangkan najis.
Masa jenengan tu nawaitul wudu ali raf'in najasi? Ndak ada. Jadi saya ngomong salah tadi bener. Sama tak ini. Dalam? Sama nggak salah? Oke, sama. Dipoto. No, Guyu wong. Bon. Begini loh Bu ya. Wudu itu li rafa'il hadath. Ma huwal hadath. Hadath itu adalah kotoran batin, kotoran hati. Masya Allah. Soal sembahyang tidak boleh najis, tapi bukan urusannya wudhu. Paham? Kalau najis itu, wudhu itu fungsinya untuk menghilangkan najis, berarti mariatus gak perlu wudhu. Lah kalau sholat harus pakai supaya tidak najis, iya, tapi bukan urusannya wudhu, itu urusannya sholat. Paham ya? Jadi Pak, wudhu itu untuk menghilangkan kotoran hati. Paham? Bang, sebutkan satu kotoran hati Bang. Bang, sing motori hati niku napa? Satu napa? Napa? Dengki. Sabar. Sampeyan seneng maca burda? Seneng maca burda sampeyan? Niku lho. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan habibika khairil. Itu burda. Itu burda. Ada di situ nazam antara lain illam yakun fi ma'adi akhidham biyadi fadla wa illa faqul ya zalatal qadami Maulana sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil. Jadi illam yakun fi ma'adi akhidhan biyadi. Artinya begini, wahai Allah, kalau besok kami menyeberangi jembatan di atas neraka menuju surga, lalu engkau ya Allah tidak mengutus nabimu nuntun saya, zallatal qadam, kula mesti jatuh dari jembatan, gagal menyeberangi jembatan. Supaya tidak gagal, kita minta Gusti Allah supaya Allah mengutus Nabi Muhammad yang sering kita sebut waktu sholawat, supaya nuntun akhidham biyadi, nyekel tanganku supados mboten kepreset. Gitu? Nah itu. Niki isine wonten mriki. Wis sampean mau bener mau dengki. Foto. Alhamdulillah. Pundi bojo sampean?
Nggih, aja lali. Engko nek subuh ngomong apa sampean? I love you. Itu subuh, tapi bisa diajukan nanti setelah pengajian ini, Bu. Ya. Kula niki nate takon nggih. Ada di Inggris itu perkumpulan Kartini. Itu perempuan Indonesia yang dirabi wong bule. Kulo takon maneh wonten Las Vegas Amerika sing nggone tinju niku. Ada beberapa perempuan yang juga dinikahi orang bule. Tak takoni, sampean opo senenge dikawin wong bule iku? Wong ambune ya gak enak. Napa? Nah ngene. Kok weruh iki apa iki ceritane? Iki sampean ngambune endi sampean niku? Tak takoni, mengapa sampean kok seneng? Iya, karena orang mereka itu nggih sedikit-sedikit I love you. Titik-titik I love you. Seneng. Yang kedua, sedikit-sedikit thank you. Nek wong gedangan sedikit thank you dan sedikit I love you. Nek nek kono lho, sama gak paham. Nek wonten mriko sedikit-sedikit, nek nek kene bahkan ono sing sak umure wis rabi duwe anak 7 iku ono sing gak tahu lho ngomong I love you. Betul? Wes, cara Jawa saya mencintaimu. Nanti sama nanti di kono bojo. Waktu sudah nikah apa belum? Sadurunge lah, pancene sadurunge iya. Nggih, Bu. I love you. Seneng loh, Pak. Oleh ganjaran sampean. Terus sedikit-sedikit itu terima kasih. Sedikit-sedikit terima kasih. Saya setuju. Bu. Sampean tak takoni nggih. Sampean terus terang ae. Bojo sampean nek sampean siap no kasur sing spray ini nyar, bersih, harum, ngomong apa bojo sampean? Hah? Ayo. Jadi sing ayu iku mau ya sing wedok iku mau. Ngomong. Gak sing lanang to mboten to? Mboten lho iki lho sing wedok. Sampeyan tak kei buku loro. Sing ngomong ayu iku wis. Sama Joko. Ini loh orangnya. Nggih, foto dhisik. Nggih. Nggih. Oh. Nggih, mboten apa-apa. Sae to. Ibadah itu. Itu ibadah, buat sampun. Iku dipraktekno lho. Mboten. Loh, niku ibadah loh, Pak. Itu ibadah, jangan disepelekan itu. Maksud saya gini, jarang orang-orang itu, suami di Indonesia itu jarang mengucapkan terima kasih, gitu? Jarang terima kasih nih. Disiapno panganan ngoten nggih jarang, matur nuwun saestu, gitu? Ya dipangan, mangan, marek, merah. Iku ngono iku, Pak. Nek bahasa Belandae ngerti sampean ngono iku? Mbideg. Apa?
Lamongan nggih. Nek mriki napa? Nek mriki napa? Mingkem. Padahal Nabi itu ngajari, jika kamu diperlakukan baik oleh orang, apalagi istri, berdoalah, Allahumma at'imman at'amani wasqiman sakon. Wahai Allah, berikan istri yang sudah menyiapkan makan dan minum, berikan besok makanan dan minum di surga. Seneng ndak mboten? Sampeyan seneng mboten duwe bojo disiapno makan terus ngomong ngoten? Seneng. Tahu sampean bojo sampean ngomong. Bidek mawon. Ngeten iki lho, Pak. Ini berarti rumah tangga kita itu kualitasnya nggak terlalu baik. Rumah tangga kita nggak kuat baik. Karena apa? Karena nggak pandai mengapresiasi. Gitu. Ngene iki kok takoni, bapak-bapak tak takoni. Sampeyan matur nuwun. Nggih sampun. Mboten pundi? Jurone ati. Terus tak takoni, "Dene sampeyan pirang tahun dadi aliran kebatinan?" Wong terima kasih kok dibatin iki apa sih? Coba sampeyan tirana kula. Qul huwallahu ahad. Ayo. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Napa artine kul? Katakan, aja dianggit tok. Ngomong. Ngoten lho. Ngomong, nggih. Terima kasih. Ya Allah, mudah-mudahan istri saya yang menyiapkan ini Engkau ganti dengan makanan dan minuman surga. Insyaallah. Bah, sampean gelem praktek nonton besok panjenengan. Kersa. Monggo mriki kula kae buku sampean. Monggo mriki. Mriki sampean mriki kula paringi buku. Mriki. Wis. Kula paringi double. Monggo. Sampeyan foto. Alhamdulillah. Mari kita takoni dhisik. Nggih, sampun. Benjing mantun dipun pundi garwane? Mboten enten. Mboten napa-napa. Benjing mantun disiapaken sarapan jenengan matur napa? Wahai istriku yang tercantik, ayo. Wahai istriku yang tercantik. Mudah-mudahan Allah mengganti makanan dan minuman surga. Karena engkau telah menyiapkan makanan dan minum untuk saya. Amin. Tapi sampean besok nek ngomong ngoten nggih, sampean dikenekno dabrus. Itu bukan marah, itu kaget, kena jin kok endi sampean iki. Ketambalan toyol kok endi sampean iki. Terus saja, itu hanya hari pertama Pak Haji. Nanti hari kedua tidak. Justru ketagihan. Kapan doanya kok ndak? Utawa kadang-kadang ini bojo dikono-kono terus jawab ngene, aku wis paham. Terus ayo Allah ya Rabbi. Para hadirin yang kula muliakan. Jadi wudhu itu fungsinya adalah menghilangkan dengki, kata Pak Haji tadi. Siapa yang wudhu setelah wudhu kok masih punya rasa mangkel dengan orang, berarti wudhunya itu wudhu formalitas.
Ya Allah, berarti wudhu kita harus diyakini, saya wudhu menghilangkan kotoran batin, sebab saya akan menghadap Allah. Saya malu kalau menghadap Allah yang Maha Suci, sedangkan hatiku masih jorok seperti ini. Ya Allah. Nomor 2, nopo malih bah, sing termasuk penyakit hati nopo malih niku dengki, nggih. Iri. Insyaallah. Sapa sing wis mari wudu kok ana wong sukses itu ketokane gak sepira seneng, berarti wudunya wudu formalitas. Napa malih? Dengki, iri. Niki Pak, gila pujian, gila hormat, njaluk dilem. Nek dikritik ngamuk. Ono sing gak ngamuk ngene dikritik nih. Saya mengucapkan terima kasih atas kritik-kritiknya. Terima kasih, tapi terima kasih. Terima kasih gini. Masya Allah. Kalau panjenengan niku nggih, nek gak dilem ngambek, nek dikritik ngamuk, nggih, nek gak dihormati gak gelem teko, perasaan itu ada, itu kotoran hati dan itu tidak pantas dibawa sujud, maka dibersihkan dengan hadas. Nawaitul wudu'a dalam hadas. Siapa yang wudu dan setelah wudu itu belum bisa menghapus itu, berarti wudunya wudu formalitas. Ya Allah. Subhanallah. Ayo selawatan sing ono Khadijah ini napa? Aisyah. Sa'duna fid dunya, fauzuna bil ukhra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra, bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Ayo, sa'duna fid dunya, fauzuna bil ukhra, bi Khadijatal Zahra, Khadijatal Kubra wa Fatimata Zahra. Ya Khadijah itu yang wafat sebelum pindah ke Madinah itu. Ya Khadijah itu mengapa disebut itu? Karena Khadijah itu istri yang paling pinter membuat kata-kata penyemangat. Itu Khadijah. Jadi kalau Khadijah itu, kalau Nabi sodok lemes dedek bingung, Khadijah tampil dengan perkataan itu yang wah hebat-hebat. Ini Khadijah. Nah kalau Fatimah memang anak perempuan yang mendampingi Nabi. Jadi Fatimah ini satu-satunya anak perempuan yang bisa melahirkan keturunan. Maka lahirlah Hasan dan Husain. Ya Jaddal Hasani wal Husain, Hasan Husain. Ngerti dong. Maka dua orang itu disebut bintang. Khadijah, Fatimah, kemudian Asia, Maryam, itu termasuk wanita-wanita hebat semua, ya. Itu. Bapak Ibu, jadi itu wudhu perlu kita servis, sholat kita servis, rukuknya seperti apa? Nanti suatu saat saya jelaskan, gitu. Itu tadi ada yang saya beri buku ini, ya. Zikir tauhid. Zikir tauhid niku afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Pun mboten enten, Pak. Zikir yang melebihi la ilaha illallah itu tidak ada. Sholawat itu penting.
Sholawat itu hebat, tapi tidak bisa mengalahkan la ilaha illallah. Orang baca sholawat tidak bisa jadi muslim kalau tidak syahadat. Menjelang mati jangan baca sholawat, tapi menjelang meninggal itu ya la ilaha. Jadi la ilaha illallah itu kunci masuk Islam, kunci masuk surga. Ya Allah. Makanya ulama-ulama kita itu ngajari afdhalul dzikri la ilaha illallah. Nah di sini saya terangkan bagaimana zikir la ilaha illallah yang bisa sampai ke hati. Sebab ada hadis, siapa yang membaca zikir mancep, madep, mantep nok jerone ati. Lho ngoten. Syaratnya itu. Maka orang itu akan dibebaskan dari segala dosa. Syaratnya madep, mantep, mancep. Ya apa gambarannya? Wis madep terus apa? Mantep terus mancep. Ya apa gambarannya? Nggih, niki lah. Siapa yang membaca la ilaha illallah mantep di dalam hatinya takhulal jannah. Terus di sini saya terangkan, kalau begitu begini, la ilaha illallah disertai dengan keyakinan, ya Allah saya sakit, tidak ada yang bisa menyembuhkan saya illallah kecuali Allah. Ya Allah, anak saya yang perempuan sudah umur 27 belum asal jodoh, gitu. Ya Allah, tidak ada yang bisa memberikan jodoh anak saya illallah. Ya Allah, ekonomi susah, ini wayahe bayar utang, durung ana sing bayar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kemudahan bayar hutang ini kita kayak 100 poin. Sini kuwa burdah sampun nggih. Terus yang doa tadi itu sampai yang ketemu wong loro itu doa tadi siapa tadi saya beri tadi ya? Oke, sampai oke. Itu doa kesembuhan dan untuk penyemangat hidup. Bulan ini bolak-balik. Sampai yang RSI, sampai kalau ke RSI, siapa yang sudah pernah ke RSI? RSI Jember atau RSI yang sakit? Sampun nate. Kapan? Oh, tiap hari kuliah di situ gitu. Nah di situ kan ada rekaman doa saya tuh, pagi, siang, pagi, sore. Gini Pak ya, kula niki pengalaman. Ini ana wong loro, nek didongakno waras wis bolak-balik. Tapi kula nek ndonga mboten ngoten. Ya Allah, selama dulur kula niki loro, ya Allah setiap hari datangkanlah Rasulullah. Kalau malam hari berikan bau harumnya Rasulullah. Lalu terus ini Pak, nggih, masuk amin. Tapi gak eling loroi, membayangkan Rasul datang. Saya itu. Nah ini jenenge penyemangat. Ono sing tak kenal loro. Ya Allah, Engkau maha tahu hambamu ini sakit. Ya Allah, berikan kesempatan untuk ke Makkah tempat kelahiran Nabi dan ke Madinah tempat makamnya Nabi Gusti. Ya Allah, nggih, cocok, nggih. Kula nang waras kula mriki kok ngoten. Dadi gak eling loro. Eling mbae. Seneng. Nah, itu di buku itu. Yang saya kasih ini tadi siapa? Iya. Ada lagi tadi. Ini tidak ada bahasa Indonesianya. Sebab saya takut disalahgunakan. Ini untuk ruqyah.
Ruqyah itu bukan ngusir jin tok lapo. Ya apa sih? Sampeyan ndonga ngombe maca Fatihah dhisik iku ruqyah. Sampeyan mengombe obat, ngombe minuman atau mangan jenengan dahului bismillahirrahmanirrahim la yadurru, ruqyah nih. Cuma ini ceritanya saya tulis itu gara-gara ada orang datang kepada saya, Pak, kula nyuwun tulung, griya kula niku wonten jine. Lah sak bendalu niku kulkas kula niku diogrok-ogrok, digoyang-goyang ngoten. Lah sampeyan njaluk aku ku lha apa? Apa karena sampeyan niku gelarku MAG, maksudnya ku magister alam gaib ngono ta? Aku urusan jin. Wis ngene ae. Engko dalu mari maghrib maca iki. Ya, maca iki sing di sakarep sampean, sing di saya. Wacaan sing banget. Terus engko nek wayahe mari maca iku dalu-dalu sampean nang kulkas ngene. Jin, salame Pak Ali. Wis ngono tae. Salame Pak Ali, jerene Pak Ali ngene. Kulkas iki aja digoyang temen-temen soare dolong lunas. Sampai saat ini mboten teko jine. Mbone wis lunas karo aku. Niki Pak, niki al ayatul Qur'aniyah fin nur wasyifa. Ini ada soal syifa, soal pengobatan ada di sini. Itu pakai bahasa Arab semua. Sengaja tidak saya tulis bahasa Indonesianya sebab saya takut disalahgunakan. Makanya ini. Pun sing niki kula paringaken takmir masjid mriki. Nggih. Tamire sinten? Monggo mriki. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo. Alhamdulillah. Ampun, alhamdulillahirabbil alamin. Lho Pak, lah kok pun jam 10, Pak? Nanti 3 jam. Nggih. Wis sampean mriki mawon kula tak wangsul nggih. Nggih, durung capek. Lah capek nggih kula mulai. Para hadirin, saya doakan teman-teman, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang terhormat, yang ditunjuk sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, saya doakan kuat mengemban amanah, punya kreatif, saya ceritakan ada iklan, ada iklan membutuhkan tenaga, terus di situ ada gambar gerobak disilang itu. Apa maksudnya Pak? Membutuhkan pegawai baru. Terus mereka wonten gambar gerobak disilang. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kira-kira loh. Apanya? Kira-kira apa? Apa maksudnya apa? Napa Pak? Biki kalau takono wonten hotel Surabaya Sud niku ada. Saya tanya, apa maksudnya itu Bu? Maksudnya tidak mau menerima pegawai yang suka belanja. Jadi, terus gak apa-apa. Sakarep sampean wis. Tapi yang dimaksud ternyata di situ tidak mau mengangkat orang yang tidak bekerja kalau tidak didorong. Paham? Jadi pengurus NU itu ya sing duwe kreatif. Ojo ngenteni didorong-dorong. Ngenteni disuruh-suruh, punya kreatif, punya inovasi, wis. Ojo mikir ngomongnya wong, nggih. Ojo susah. Sampai nanti urip mikir lambene wong, mati ngadeg sampai. Wis gak usah dipikir Bapak. Sampai nek si adik sodok mudah tersinggung. Ayo, ada nggak yang mudah tersinggung di sini? Ada. Sinten angkat tangan.
Sampean kepengin tak kei donga sing iso ngilangno gak mudah tersinggung. Gelem? Sampean maca Fatihah, nggih. Diwaca waktu mangan sayur rebung. Ya dikuat-kuatno ta. Wong kanggo obat kok. Sayur apa? Supaya duwe rai gedhek. Gak gampang tersinggung. Setendablek kritik kata saya setuju. Biasa kita punya ide besar itu dielokno wong itu biasa. Saya nulis buku dikritik orang biasa saja, tidak apa-apa. Kritik-kritikan gak apa-apa. Neng kritik ya kayak buku dewe. Uang niku pancene nggih. Uang ana uangku nek sedina gak ngritik itu sariawan. Aja ngurus, langsung jalan aja. Bolak balik jaluk sumbangan, gak apa-apa terus aja, gak apa-apa terus. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Sing lanang luman, sing wedok pelit toh, gak apa-apa. Diomong ae bojone, ning kono aja nek omah nak kono. Beres. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma innaka qulta fi kitabikal munazzal. Wahai Allah, Engkau berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Wahai Allah, siapapun yang mengamini doa ini, berikan rezeki yang banyak. Ya Allah, mudahkan seluruh yang mengamini doa ini bisa membangun masjid sebelum wafatnya, bisa membangun panti asuhan sebelum wafatnya, bisa wakaf sebelum wafatnya. Ya Allah, berikan rezeki yang banyak supaya mereka ini tidak meminta belas kasihan, tapi justru memberikan sedekah untuk orang yang perlu dikasihani. Ya Allah, Engkau dzul quwwatil matin, Engkau Tuhan yang memiliki energi besar. Alirkan kekuatan-Mu pada kami supaya kami kebal terhadap penyakit, supaya kami tidak lunglai, kami giat dan bangkit kembali. Alirkan kekuatan-Mu pada pengurus Nahdlatul Ulama yang baru saja dilantik, supaya memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat, ide yang kuat, pikiran yang kuat untuk bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Wahai Allah, siapapun yang ada di tempat ini yang memperingati Mi'raj Rasulullah, maka tingkatkan ya Allah kemuliaannya melalui makanan minuman yang kami doakan pada malam hari ini. Jadikan obat untuk seluruh penyakit kami. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi anta syafi la syafiya illa anta shifaan la yughadiru saqama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wahai Allah, tidak ada yang sulit dalam hidup ini jika Engkau memudahkan. Tidak ada yang berat jika Engkau meringankan. Tidak ada yang mustahil jika Engkau mengucapkan kun fayakun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.